Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik perilaku yang cocok untuk pemulihan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perilaku yang cocok ya untuk pemulihan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, kita ketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis. Nah, ini ada hubungannya dengan faktor psikis ya, ya tema kali ini teman-teman ya, yang sensasinya itu luar biasa ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, dan sensasi psikis yang juga luar biasa ya, yang menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, was-was ya, tidak percaya diri, ketakutan dan lain sebagainya, sampai dengan merasa tidak berharga, tidak bahagia ya. Nah, itulah unik sekali ya. Maka dari itu wajar ketika memang jalan-jalan kesembuhan ya, seperti konten saya yang lalu. Nah, itu perlu kita gali ya, kita gali sampai dengan kita menemukan kecocokan ya. Karena dengan banyaknya referensi bagaimana caranya kita menuju ke kesembuhan ya, dengan berbagai macam ikhtiar, berbagai macam treatment ya, berbagai macam pengobatan. Nah, ini akan menjadi cepat membaik ya, karena dengan dari beberapa jalan itu pasti akan menemukan kecocokan ya. Tetapi ketika kita memang belum menemukan kecocokan ya, ini yang kadang penderitaan kita itu menjadi lama ya. Ada yang sudah 1 tahun ya belum sembuh, ada yang 2 tahun belum sembuh, 3 tahun, bahkan 5 tahun lebih juga belum sembuh. Nah, itu karena memang belum ada ikhtiar ya yang cocok ya, artinya yang lebih efektif ya. Nah, maka dari itu kita perlu sharing kepada teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini bermanfaat buat teman-teman ya, siapa tahu menjadi jalan kesembuhan teman-teman semua. Mudah-mudahan begitu teman-teman ya, sehingga bagi yang mungkin ya masih merasakan sensasi-sensasi ya, yang masih merasakan kecemasan yang tinggi, ketakutan yang tinggi, itu juga jangan berkecil hati ya, karena dari semangat yang dibangun oleh diri kita sendiri, nah itu nanti kita pasti akan menemukan teman-teman ya. Karena apa? Karena hakikatnya ya, penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ini adalah perubahan ya, perubahan. Sehingga ketika kita ingin cepat sembuh, ingin supaya membaik, itu memang kita harus berubah ya. Entah itu yang berubah mungkin hal yang bersifat fisik seperti pola makan ya, kita rubah menjadi lebih baik, entah itu mungkin pola hidupnya menjadi lebih baik, apa itu pola pikirnya menjadi lebih baik, termasuk perilakunya teman-teman. Nah, ini ya, nah itu. Maka dari itu untuk season kali ini saya fokus ya kepada
membahas tentang perilaku yang cocok ya untuk pemulihan asam lambung. Nah, apa itu perilaku ya? Perilaku itu adalah ya seperangkat perbuatan ya atau tindakan ya seseorang yang dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini ya. Nah, ini kadang kita kenal sebagai watak lah ya, padahal watak atau kelakuan ya, padahal yang namanya watak itu kan kadang sudah melekat terhadap diri kita ya, tetapi bisa jadi penyebabnya adalah dari itu, dari perilaku kita yang kadang kita tidak sadar ya, sehingga perilaku itu bisa membuat ya pikiran kita menjadi tegang ya, kemudian emosi kita menjadi selalu naik, perasaan kita menjadi tertekan. Nah, itu secara tidak kita sadari kadang juga berangkat dari perilaku kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus mampu istilahnya menyadari diri kita sendiri, mampu introspeksi ya, mampu mengkoreksi diri kita sendiri, yang akhirnya kita harus merubah diri teman-teman ya. Jadi proses penyembuhan asam lambung gut initiative psikosomatis ini memang perubahan ya, perubahan. Ketika kita bisa merubah diri, tentunya merubah yang menjadi lebih baik, nah itu nanti juga akan ada efeknya atau imbasnya terhadap penderitaan kita, yaitu asam lambung gut initiative psikosomatis. Tetapi tanpa kita mau berubah ya, polanya aja saja seperti itu saja, ya sudah kita dalam penderitaan yang lama seperti itu teman-teman ya. Makanya kita memang harus berhijrah ya, harus berhijrah itu harus berpindah ya, harus maksudnya berpindah perilaku yang dulu mungkin perilakunya masih kurang baik, nah kita perbaiki. Yang perilakunya mungkin apa ya, ya belum begitu menguntungkan bagi kita ya, dengan bukti kita menjadi menderita asam lambung gut initiative psikosomatis. Nah, itu harus kita sadari, harus kita rubah sedikit demi sedikit ya. Karena apa? Yang namanya merubah perilaku itu memang juga tidak semudah membalik telapak tangan ya. Walaupun kita kadang sudah kita sadari, tetapi untuk diucapkan itu gampang ya, apalagi yang sudah menjadi watak ya, sudah menjadi kebiasaan ya, sudah menjadi kelakuan. Nah, ini kadang ya sudah, itulah diri kita, itu kan seperti itu. Nah, tetapi pada timing kali ini ya, ini memang kita harus betul-betul sadar diri ya, sadar diri, kemudian kita menemukan oh ternyata watak saya yang seperti ini kurang menguntungkan, atau perilaku saya yang seperti ini kurang menguntungkan. Nah, maka dari itu kita harus belajar ya, belajar merubah diri itu teman-teman. Baik ya. Nah, itu dari kadang hal-hal seperti itu ya, itu kan yang akhirnya membuat pikiran tegang ya, emosi selalu naik, kemudian perasaan juga seperti marah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya menimbulkan ketegangan ya, ketegangan termasuk di lambung itu responnya asam lambung menjadi sering naik. Nah, ketika asam lambung menjadi sering naik, akhirnya terjadi GERD ya, GERD menimbulkan beberapa sensasi ya. Nah, sensasi itu menimbulkan semakin adanya kecemasan ya yang berlebihan, kemudian menimbulkan ketakutan, akhirnya terkena psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan itu akan selalu direspon oleh tubuh kita. Ketika pikiran kita ini imajinasinya yang negatif atau berpikir negatif, maka respon tubuh itu juga negatif. Akhirnya tubuh menjadi merasa tidak nyaman atau menjadi merasa sakit ya, yang sakit inilah, yang itulah, sampai kadang kita menjadi bingung teman-teman ya itu. Nah, itu padahal sumbernya dari diri kita sendiri ya, yaitu salah satu hal bisa jadi dari perilaku kita ya itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah kita mengenali ya jenis-jenis perilaku apa yang cocok ya untuk pemulihan kita, supaya kita menjadi cepat bangkit ya, akhirnya kita menjadi tambah semangat ya, akhirnya kita menjadi tidak takut, kita timbul keberanian, kemudian mental kita juga menjadi kuat kembali. Nah, ini memang harus kita banyak belajar ya, banyak
referensi yang harus kita ketahui dulu ya. Jadi pemahaman dulu, kita paham, tahu, nah setelah itu baru kita praktekkan ya. Praktekkan untuk mengubah diri, perilaku kita ya. Dengan seperti itu nanti imbasnya ya atau efeknya ya jadinya kita akan berubah itu. Nah, berubah dari menderita ya, dari menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis artinya berubah menjadi sehat atau menjadi sembuh. Nah, itu yang kita harapkan itu seperti itu ya. Nah, contoh seperti yang sudah saya lalui juga seperti itu ya. Jadi untuk merubah perilaku ini juga tidak mudah, walaupun kita kadang secara teoritisnya kita sudah memahami, tapi praktisnya ini memang ya harus kita coba, harus kita jalani, harus kita lakukan. Itu kan seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu ini betul-betul perjuangan ya. Makanya bagi teman-teman seperjuangan ya, teman-teman yang masih berjuang untuk segera terlepas dari penderitaan asam lambung ketensiatis psikosomatis ya, mari kita bersemangat ya untuk saling sharing, untuk saling memotivasi ya, supaya kita menjadi bangkit teman-teman ya, menjadi bangkit teman-teman. Makanya ketika saya kadang mendengarkan teman-teman ada yang sudah membaik, itu bagi saya suatu kebanggaan ya, suatu kepuasan, dan saya sangat bersyukur ya apa yang saya sharingkan itu juga ternyata ada artinya. Nah, maka dari itu saya tidak henti-hentinya untuk memberikan sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan cepat membaik ya, akhirnya menjadi sembuh total. Baik teman-teman ya, untuk selanjutnya ini saya berikan jenis-jenis perilaku yang cocok ya. Itu yang seperti apa ya, walaupun kadang kita juga sebagian sudah melakukan, tetapi dengan kita semakin paham, maka kita di dalam melakukan menjadi semakin bisa menjiwai ya, menjadi semakin bisa mantap ya. Nah, ini penting juga ya. Nah, jadi jenis-jenis perilaku yang cocok untuk pemulihan asam lambung ya, ini antara lain satu ya, kita harus berperilaku sabar teman-teman ya, sabar atau slowing down lah, nyantai ya itu. Nah, sabar itu hubungannya dengan proses ya. Ketika sedang berproses ini kan butuh durasi. Nah, kita sanggup untuk mengikuti durasi itu walaupun mungkin durasinya panjang ya. Nah, maka dari itu kadang ada orang yang bilang sabar kan ada batasnya itu. Sebenarnya enggak ya. Jadi sabar, sobar itu artinya luas ya. Jadi luas itu ya tanpa batas ya. Sehingga ketika orang masih bilang sabar itu kan ada batasnya, itu artinya belum sabar teman-teman ya. Nah itu. Nah maka sabar saja. Nah sabar itu juga kebalikan dari sikap yang contohnya sukanya terburu-buru, maunya cepat selesai, maunya cepat jadi, maunya perfect ya, itu seperti itu kebalikannya. Nah, yang namanya orang sabar itu yaitu jadi sabar mengikuti proses ya. Contohnya kita kan sedang berusaha inginnya cepat sembuh ya, tetapi untuk istilahnya cepat atau lambat ini kan proses ya. Nah, ketika itu belum sampai ke finish ya, belum sampai ke tujuannya itu sembuh, berarti kita harus dalam kondisi yang selalu sabar itu ya. Nah, ketika kita bisa mengendalikan diri untuk berperilaku sabar, nah ini otomatis ya mengurangi seperti kemarahan ya. Padahal kemarahan itu sering memicu asam lambung menjadi naik. Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri, akhirnya kemarahan itu juga emosi lah istilahnya ya, bisa terkendali. Nah itu maka asam lambung juga akan normal. Ketika asam lambung itu normal dalam waktu yang cukup ya, nah maka kita akan menjadi sembuh teman-teman. Karena pemicunya sebenarnya dari situ ya, dari hal-hal yang bersifat psikis dulu, kemudian direspon yang bersifat fisik ya, kemudian muncul ke psikis lagi, menjadi nggak karu-karuan rasanya, itu seperti itu ya. Maka dari itu kita harus perbaiki juga dari hal yang bersifat psikis dulu, yaitu contohnya perilaku itu. Jadi istilahnya sabar lah itu.
Nah ini juga banyak contoh-contoh lah ya Mas, contoh-contoh yang mungkin karena ini kata-kata sabar kan sudah biasa tiap hari kita ucapkan, jadi teman-teman sudah paham ya, saya sudah paham. Tinggal prakteknya teman-teman ya. Jadi kesabaran itu coba dipraktekkan ya. Ketika itu bisa mempraktekkan, nah itu baru nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya itu nanti tahu-tahu ada perubahan. Ternyata jiwanya menjadi lebih tenang ya, pikiran menjadi lebih positif. Itu buah dari perilaku ya. Ketika perilakunya itu sudah bisa itu baik ya, contohnya sudah sabar. Nah ini nanti buahnya akan seperti itu. Secara psikis akan menjadi lebih damai, lebih tenang, itu seperti itu. Oke ya. Jadi tip yang pertama ya, ini perilaku yang cocok ya untuk pemulihan asam lambung, gejala psikosomatis. Jadilah penyabar ya, atau sabar itu. Nah kemudian yang kedua, perilaku ya, atau perbuatan atau tindakan yang harus kita lakukan ini adalah kita harus sadar diri teman-teman ya, sadar itu. Nah untuk sadar itu juga kadang tidak mudah ya. Sadar itu artinya mampu melihat diri kita sendiri ya. Kadang kita menilai orang lain ya, itu mudah ya, tetapi untuk melihat diri kita sendiri, introspeksi diri, ini kadang kita tidak mampu ya. Makanya ketika kita kadang diberi saran sama mungkin orang lain, ya sebaiknya kita terima dulu ya, jangan langsung kita kita tentang ya. Nah itu siapa tahu memang orang lain itu menilai kita lebih objektif ya, daripada kita menilai diri kita itu kadang tidak mampu, itu seperti itu. Jadi itu artinya sadar diri ya, sadar diri bisa melihat diri kita, khususnya melihat hal-hal yang negatif atau melihat kekurangan-kekurangan kita. Nah untuk apa kita perlu sadar diri? Untuk kita perbaiki ya. Jadi sadar diri yang hubungannya dengan asam lambung, contohnya ya, kita sadar pola makan kita seperti apa sih, apakah sudah betul ya, atau masih acak-acakan. Nah kalau memang masih belum baik ya, masih acak-acakan, itu ya kita perbaiki. Itu namanya sadar ya. Jadi sadar itu mampu melihat kesalahan dan bisa mencari solusi perbaikannya. Itu seperti itu ya. Mungkin dalam hal pola hidup kita juga mampu ya, mampu untuk menemukan kekurangan-kekurangan. Nah kemudian kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Contohnya yang mungkin kita kok masih tidak teratur istirahatnya, tidur saja susah. Nah itu harus digali sebenarnya apa sih yang menjadikan saya tidak bisa tidur ya. Mungkin pola saya yang seperti ini. Nah seperti itu kemudian kita berusaha mencari solusinya. Nah ini termasuk sadar diri teman-teman ya. Nah belum lagi terhadap perilaku kita ya, perilaku kita juga harus kita sadari. Bagaimana kita ketika mungkin bersikap dengan orang lain ya, bahkan bersifat dengan semesta lah ya, dengan alam, dengan binatang, dengan lingkungan ya, dengan masyarakat dan lain sebagainya, apakah itu juga sudah baik ya. Nah ketika mungkin belum, ya harus kita sadari, kita rubah ya. Itu namanya sadar diri. Jadi mampu menemukan jati diri kita ya, dan mampu menemukan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki melalui perilaku kita teman-teman. Itu ya. Jadi ini memang kadang susah ya untuk menemukan saja belum ketemu. Nah jangankan untuk memperbaikan seperti itu ya, tetapi kalau kita renungkan terus ya, kita pikirkan, kita renungkan, nanti akan ketemu teman-teman ya. Itu makanya teruslah kita untuk berupaya, teruslah kita untuk istilahnya ngangsuk kawruh ya, untuk memperbanyak informasi, sharing, pengetahuan dan lain sebagainya. Ini penting teman-teman ya, supaya kita menjadi lebih mudah untuk sadar diri dan akhirnya kita bisa memperbaiki ya kekurangan-kekurangan kita itu. Ini luas sekali ya perilaku itu ya. Contoh ya yang sangat simpel, misalkan dalam hal kita membangun konektivitas hubungan kita dengan pencipta, apakah itu sudah baik ya, apakah kita sudah termasuk orang yang
bertakwa misalkan. Nah itu yang menemukan diri kita sendiri ya, bukan orang lain ya itu. Nah itu harus temukan saja itu seperti itu. Nah kemudian berusaha perbaiki, nanti kita tahu-tahu ada perubahan yang positif teman-teman itu. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita itu selalu ikhlas teman-teman. Jadi belajar ikhlas lah temanya ya. Nah ikhlas itu ini hubungannya dengan apa ya? Ya dengan bagaimana caranya kita untuk bisa menerima segala sesuatu yang kita dapatkan ya, yang bersentuhan dengan diri kita. Nah itu kita ikhlaskan. Jadi ini untuk mengurangi supaya kita ini seolah-olah hidup itu tanpa beban ya. Karena pikiran menjadi ruwet ketika kita apa-apa itu tidak ikhlas ya. Apa-apa tidak ikhlas sehingga menjadi tambah beban pikiran, tambah beban itu. Nah, yang namanya ikhlas ya sudah terhadap apa yang terjadi, entah itu di masa lalu ya, entah itu di masa sekarang, bahkan di masa datang juga, itu sudah kita mengalir saja. Jadi hidup ini hanya sekedar istilahnya menjalani lah. Semuanya itu sudah ada takdirnya masing-masing ya. Jadi pokoknya kita jalani saja ya. Jalani saja dengan ikhlas. Jadi kita tidak banyak menuntut ya, tidak banyak menuntut dari segi perasaan kita. Kadang kan kita menuntut kepada orang lain ya, di dalam benak kita ya, atau batin kita kan selalu berharap orang lain selalu baik mungkin kepada kita ya, atau orang lain seharusnya tidak begitu, orang lain harus begini dan sebagainya. Itu ramai sekali kan di dalam batin kita, seperti pasar ya, omongan-omongan itu. Nah itu yang harus disadari. Jadi kita apapun yang terjadi ya, apapun yang kita terima ya, itu ya sudah kita ikhlaskan saja seperti itu. Karena semuanya itu adalah kehendak ya, kehendak daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya sudah, kita tinggal menjalani ya, kita ikhlaskan saja ya apa yang terjadi, termasuk kita ikhlas dengan penderitaan kita ya. Ketika kita masih merasa menderita karena gangguan asam lambung, hipertensi, psikotik, ya sudah kita ikhlaskan. Nanti ketika kita sudah bisa ikhlas yang sesungguhnya, itu menjadi penderitaan berkurang teman-teman ya. Karena ya dengan ikhlas itu menjadi lebih plong ya, itu seperti itu. Jadi pokoknya itu harus dilakukan teman-teman. Kita berusaha ikhlas ya. Contohnya banyak sekali lah. Contohnya kita mampu menjadi pemaaf ya. Kemudian kita selalu mementingkan mungkin orang lain dibanding diri kita. Ini bentuk-bentuk perilaku ikhlas teman-teman ya. Itu oke. Nah kemudian itu yang ketiga, jadi ikhlas. Nah kemudian yang keempat ya, setelah kita berusaha sabar, kita berusaha sadar, kemudian berusaha ikhlas, maka yang keempat kita bersyukur apa adanya ya. Jadi apapun yang kita terima ya, apa adanya ya, apapun kondisinya, itu adalah rezeki kita yang harus kita syukuri teman-teman ya. Itu namanya bersyukur apa adanya. Sekalipun kita merasakan tidak nyaman, merasakan mungkin sakit, itu pun harus kita syukuri ya. Ternyata dengan sakit ini ya, dengan penderitaan asam lambung, hipertensi, psikosomatis, saya bisa menghargai dan bisa merasakan betapa nikmatnya orang sehat. Itu seperti itu ya. Tetapi ketika belum merasakan ini penderitaan asam lambung, seolah-olah sehat itu tidak pernah disyukuri, seolah-olah tidak dinikmati. Padahal itu kenikmatan yang luar biasa, itu adalah kesehatan. Nah ini sepertinya kita diingatkan untuk lebih bersyukur ya. Makanya kalau kita bersyukur terhadap hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan, contohnya kita mendapatkan rezeki yang banyak misalnya, itu hal biasa ya. Tapi untuk mensyukuri penderitaan ini memang perlu dilatih teman-teman ya. Karena apa? Karena ternyata melalui penderitaan ini ada hikmah yang luar biasa teman-teman. Karena apa? Karena penderitaan juga termasuk ujian bagi kita untuk berproses menjadi lebih baik ya, menjadi lebih dewasa, nah akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu prosesnya seperti itu ya. Itu oke ya. Jadi itu kita harus selalu bersyukur apa adanya ya. Nah kemudian yang kelima ya, yang kelima ini kita
ini perilaku hubungannya dengan orang lain ya, jangan egois ya, jangan egois, tapi kita justru harus demokratis lah istilahnya. Jadi kita jangan mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus memahami orang-orang di sekitar kita ya, sehingga nanti tidak ada ganjalan ketika kita sudah berusaha untuk memahami orang-orang di sekitar kita ya. Ya itulah seperti itu kehidupan ya. Maka kita usahakan jangan egois teman-teman ya. Jangan mementingkan diri sendiri. Nah, dengan kita bisa bersikap seperti itu, nanti emosi ya, perasaan, pikiran ini juga akan menjadi jauh lebih positif. Karena orang lain juga akan mengerti tentang diri kita teman-teman ya. Itu. Jadi yang kelima itu ya tadi jangan egois tapi harus demokratis. Oke, ya itu. Nah, kemudian yang keenam ini yang terakhir ya, yaitu berusaha berbuat baik semaksimal mungkin, teman-teman. Nah, berbuat baik ini juga apa ya? Luas banget, teman-teman ya. Ya, kita mulai dari kita baik di dalam pikiran kita ya. Baik di dalam perbuatan kita atau tindakan kita atau perilaku kita, diawali dengan baik melalui perkataan kita ya, termasuk penglihatan juga harus melihat yang baik-baik, mendengar juga yang baik-baik ya, sampai dengan merasakan, contohnya makan juga yang baik-baik. Nah, ketika itu sudah kita bisa jaga semua ya, insya Allah ini semuanya kan baik-baik saja teman-teman ya, karena istilahnya berbuat baik ini kan kalau bahasa Jawa itu kan sopo nandur bakal ngunduh. Jadi ketika kita berbuat baik itu akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Itu dengan seperti itu maka karena kita berharap untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, ya caranya kita harus banyak menanam kebaikan ya. Mulai dari baik secara pikiran, baik secara perkataan, baik secara perbuatan ya, baik secara pendengaran apa yang kita dengar, baik secara apa yang kita lihat, dan baik apa yang kita lakukan. Dengan seperti itu maka semua yang kita dapatkan nanti akan kebaikan-kebaikan. Ketika kebaikan-kebaikan itu kita dapatkan, maka jiwa ini akan menjadi bahagia ya, menjadi tenang, damai, tentram ya. Nah, akhirnya kita akan lepas dari penderitaan asam lambung, ketika inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.